Yo, welcome back to Spill the Fact. Di sini bersama aku Lila yang bakal nemenin kalian. Tapi di sini aku ada tamu-tamu yang kece abis. Kenalin, aku Salma Dan aku Salsa. Nah, kita sekarang ini mau bahas orang yang kalau bikin berita itu langsung viral dan kalau bikin tweet itu juga langsung jadi berita. Dia orangnya buat mobil dan roket. Nah, siapa lagi kalau bukan Elon Musk? Wah, kalau aku dengar kata-kata Elon Musk, aku tuh langsung kepikiran sama orang-orang yang bikin cerita mustahil itu jadi kenyataan. Ih, bener banget sih, ya bener banget sumpah. Bayangin aja kita nih mikirnya beli mobil kan ya, beli rumah. Dia mikirnya apa coba? Pindah ke Mars, gila. Valid sih. Tapi serius ya, Elon Musk itu salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nah, siapa sih Elon Musk itu? Jadi Elon Musk itu, beliau tuh lahir di Afrika Selatan dulunya. Sebelum dia punya Tesla sama SpaceX yang terkenal ini, dia tuh punya satu perusahaan kecil namanya PayPal. Tapi dia nggak cuma bikin PayPal, dia juga bikin Tesla, terus ada SpaceX, dan itu bikin dia semakin terkenal di dunia. Keren. Jadi dia nggak kaya raya dari lahir ya? Oh, enggak dong, mana bisa kayak gitu. Sebelum dia sekaya sekarang, seterkenal sekarang, dia tuh pernah gagal, pernah bangkrut, sebelum akhirnya dia jadi kaya. Nah, aku mau tanya nih ya sama kalian. Menurut kalian, kenapa sih Elon Musk itu disebut dengan inovatif? Karena dia tuh menciptakan tren baru, bukan cuma ngikutin tren aja. Contohnya kayak mobil Tesla. Dulu kan bensin itu digunakan buat mobil. Nah, sekarang itu Tesla itu memakai inovasi baru menggunakan listrik. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan sekarang itu pada berlomba-lomba buat bikin mobil yang dari listrik. Wah, keren sih. Tapi aku lebih kagum sama konsep SpaceX yang beliau buat. Kan beliau tuh buat roket, tapi roketnya bisa dipakai 2 kali. Jadi reusable banget. Jujur, aku juga kagum banget sih sama konsep itu. Ya kan, gila banget kan. Jadi kita tuh sekarang bisa nerbangin roket tanpa harus keluar biaya banyak gitu. Jadi menurut kalian, Elon Musk itu tipe bos kayak gimana sih? Dia tuh visioner banget. Visioner maksudnya? Jadi misal nih kita memikirkan hari ini, dia tuh udah memikirkan 10 sampai 20 tahun mendatang. Jadi dia tuh udah memikirkan jangka panjangnya. Keren sih, keren kan. Tapi ada nih satu lagi, dia itu juga transformational leader. Keren banget gak sih? Nah, transformational leader ini dia tuh punya visi yang mana dari visinya itu tadi dia tuh bisa yakinin orang-orang sama visinya. Jadi orang-orang percaya gitu sama visi dia. Oh, jadi itu konsepnya kayak ayo kita ubah dunia bareng-bareng gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Aku juga pernah denger loh istilah yang principle thinking itu kayak kelihatan keren banget, tapi kok bikin pusing ya kedengarannya. Sebenarnya nggak bikin pusing, dia tuh simple banget. Elon Musk itu nggak suka kalau dia memutuskan sesuatu karena semua orang itu melakukannya. Nah, bener banget kata Salsa. Jadi Elon Musk tuh sukanya yang kayak bener-bener baru-baru banget gitu loh ide-idenya. Jadi dia akan bertanya-tanya gitu. Ini awalnya kayak gimana ya? Ini kok bisa jadi gini ya? Ini kok kayak gini ya? Nah, itu kan dari masalah. Dari masalah itu tadi dia kembali deh ke solusi-solusi baru tadi gitu. Wah, makanya idenya di luar nalar. Tapi itu yang bikin dia berbeda. Nah, Elon Musk punya kekurangan nggak sih? Oh, punya dong. Kan dia juga manusia sama kita-kita ini. Wih, seru apa tuh? Nah, dia itu terkenal banget sama standar kerjanya dia yang tinggi banget. Bahkan ada karyawan yang sampai merasa bahwa tekanan kerjanya itu cukup berat. Wah, jadi kalau kerja sama Elon Musk itu tidak ada kalimat rebahan dulu. Mungkin kalau gitu dia udah dikeluarin dari perusahaan. Iya sih, kalau kita kayak gitu kayaknya kayak baru aja mas, sudah pergi aja pergi. Nah, kalian satu kata yang cocok nih buat Elon Musk apa? Mungkin kalau dari aku visioner, dari Salma? Berani. Kalau aku sih ya nggak takut gagal itu. Wah, setuju banget. Nah, kita bisa ambil nih dari obrolan ini bahwa pemimpin itu tidak hanya menyuruh saja, tetapi harus memiliki visi, inovasi, dan berani menghadapi tantangan. Nah, setuju banget. Dan tentu saja pemimpin itu nggak boleh anti kritik. Karena nggak ada pemimpin yang sempurna. Betul banget. Oke, kita akhiri ya episode Spill the Fact ini. Terima kasih atas dua narasumber kita. Thank you guys. See you guys.
Dan buat kalian tetap semangat belajar ya. See you, bye bye. Dunia Kok bisa? banget. Nah, dari Keren. tentang aku juga pernah denger loh istilah yang principle thinking itu kayak ternyata Pergi aja pergi. Elon Musk itu di luar nalar. tapi itu yang bikin dia berbeda. Dari siapa sampai pas